Maaf Bu, di sini saya membawa adik saya. Kebetulan adik saya ini baru selesai melahirkan Bu, masih masa nifas 40 hari Bu. Nah dia ini udah mau memilih alat untuk KB Bu, alat kontrasepsi yang bagus untuk adik saya, karena adik saya ini kan masih menyusui kan Bu, dan juga bayinya masih kecil, dan juga ini anak pertama, jadi belum ada pengalaman menggunakan alat kontrasepsi. Jadi dia mau bertanya Bu mengenai alat apa tadi Kak? Iya, alat kontrasepsi yang cocok kalau ibu masih menyusui. Saya mau menggunakan alat kontrasepsinya itu alat yang sederhana. Saya tidak mau kalau disuntik-suntik seperti obat juga nggak mau. Iya Bu, jadi adik saya tuh dia tuh nggak bisa suntik, dia susah, minum obat dia susah, apalagi sampai yang di tengah-tengah tuh dia nggak mau. Jadi dia mau yang sederhana aja Bu. Kira-kira ada yang nggak ya Bu ya? Ada. Baik, selamat sore Ibu. Di sini saya Bidan Moneka dan Bidan Widya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode alat kontrasepsi sederhana ya Bu. Di sini alat kontrasepsi sederhana itu ada yang berupa metode tanpa alat dan juga ada yang pakai alat Ibu. Yang tidak memakai alat itu seperti mal dan juga kalender Ibu, metode suhu basal. Kemudian yang pakai alat itu ada kondom Ibu, cup cervix, spermisida dan yang lain ya Bu. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu yang metode sederhana tanpa alat ya Ibu. Nah, itu ada metode kalender ya Bu. Di metode kalender ini digunakan prinsipnya itu pantang berkala Ibu, yaitu tidak melakukan hubungan suami istri pada masa subur. Untuk dapat menggunakan metode ini itu kita harus menentukan waktu ovulasi kita Ibu, atau masa subur kita dari data haid kita itu. Jadi kita catat Ibu, setiap hari kita haid, setiap kali kita haid kita catat. Jadi kita tahu masa subur kita itu dalam berapa hari Ibu. Kemudian untuk mengurangi 18 hari dari siklus haid terpendek untuk menentukan awal dari masa subur kita Ibu. Jadi Ibu harus tetap mencatat Ibu kapan haid dan terakhirnya ya Ibu untuk mengetahuinya. Kemudian kita juga ada patokan Ibu untuk istri, digunakan 3 patokan, yaitu yang pertama ada ovulasi terjadi 14 hari kurang lebih sebelum haid yang akan datang. Kemudian ada sperma dapat hidup selama 48 jam setelah ejakulasi. Kemudian juga ada ovum dapat hidup selama 24 jam setelah kita ovulasi Ibu. Apabila konsep ini ingin dicegah, kita harus hindari sekurang-kurangnya selama 3 hari atau 72 jam, yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam setelah ovulasi Ibu. Selanjutnya ada kita menggunakan suhu basal Ibu. Jadi di sini kalau menggunakan suhu Ibu harus tetap rutin mengecek suhu tubuh Ibu selama sebulan itu Ibu. Jadi Ibu harus rutin mengecek suhu. Dan kemudian lendir serviks. Di sini Ibu bisa mengenali dari lendir serviks Ibu untuk mengetahui masa suburnya Ibu. Jadi kalau itu terdapat perbedaan di situ Ibu ada masa suburnya. Jadi jangan melakukan hubungan dulu ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya itu ada yang metode mal ya Ibu. Di situ metode itu kita menggunakan ASI Ibu sendiri Ibu. Jadi kita memberikan ASI Ibu itu kepada bayinya, tidak dilewatkan, atau dalam artian Ibu memberikan terus-menerus ASI Ibu, dan jika Ibu melakukan itu bisa menjadi alat kontrasepsi juga Ibu kepada Ibu. Jadi Ibu harus kasih ASI kepada bayi Ibu ya Bu. Baiklah Bu, tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya, yaitu tanpa menggunakan alat. Nah baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang menggunakan alat. Salah satunya yaitu kondom ya Bu ya. Nah kondom itu Bu ada 2 jenis, yaitu kondom untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah keuntungan kondom itu tersendiri, produksi ASI murah, dapat dibeli secara umum, tidak memerlukan resep dokter ya Bu ya. Mencegah terjadinya IMS, itu efektivitas rendah atau tingkat kegagalannya tinggi ya Bu ya. Reaksi alergi terhadap lateks menyebabkan iritasi pada kulit. Ada juga jenis kondom pria, yaitu merupakan bahan lateks atau karet ya Bu ya, poliuretan atau plastik
Bahan yang sejenis ini yang kuat dan kuat, tipis dan elastis ya Bu ya. Ada juga yang untuk perempuan Bu. Untuk perempuan ini Bu atau diafragma terbuat dari lapisan poliuretan tipis dengan cincin dalam yang fleksibel dan dapat digerakkan pada ujung yang tertutup yang dimasukkan ke dalam vagina ada punya. Dan cincin yang kaku lebih besar pada ujung yang lebih terbuka di bagian depan dan tetap berada di dalam vagina ya Bu. Dan terlindung intoitusnya Bu ya. Tadi kondom ya Bu ya. Yang kedua yaitu ada barier intravaginal. Metode ini merupakan metode untuk menghalang masuknya spermatozoa ke dalam traktus genitalia interma wanita, dan keuntungan ini Bu untuk mencegah kehamilan, mengurangi insiden penyakit akibat hubungan seks, dan kerugiannya itu Bu angka kegagalannya relatif tinggi ya Bu ya. Aktivitas hubungan seksnya harus diberhentikan. Baiklah Bu, ini kami jelaskan lagi ya Bu ya. Ini ada peragaan alat dan obat kontrasepsinya ya Bu. Kita buka ya Bu. Baik Ibu, di sini kan ada suntikan Ibu. Ini kita gunakan untuk kita kalau Ibu mau menggunakan suntik 1 bulan atau yang 3 bulan Ibu. Kemudian di sini juga ada yang pil Ibu, ada pil KB ya Bu. Yang ini yang progestin, kalau yang ini yang kombinasi Ibu. Jadi ada 2 macam ya Bu. Kemudian ini yang kondom Ibu, ada jenis-jenisnya ya Bu. Di sini ada 3 jenisnya. Kemudian ini ada implan Ibu, implan yang ditanam di bawah kulit. Kemudian di sini ada untuk IUD yang ditanam di rahim Ibu. Yang ini yang bentuk T, kalau yang ini yang spiral ya Ibu. Baiklah Ibu, dari penjelasan kami tadi, dari yang tidak menggunakan alat sampai yang menggunakan alat ini, apakah Ibu masih ada yang kurang paham atau yang Ibu ingin tanyakan Ibu mengenai alat kontrasepsi ini Ibu? Oh, berarti kalau yang metode sederhana itu yang seperti ini ya? Kondom. Oh iya. Iya. Jadi gimana Dek? Kamu mau pakai alat kontrasepsi yang mana Dek? Tadi kan udah dijelasin sama Bu Dinanya. Sepertinya yang ini ya, yang sederhana. Nanti saya diskusikan lagi dengan suami saya. Oh iya Bu, soalnya dia kan datanya sama saya. Aku nggak setuju sama suaminya Dek ya. Dan saya mau bertanya lagi Bu, kalau untuk ibu menyusui itu cocok yang mana ya Bu ya? Menggunakan metode MAL aja Bu, metode Amenorrhea lactaksi pada ASI ya Bu ya. Nah itu Bu, Ibu memberikan pada bayinya ASI yang penuh ya Bu ya. Jadi itu juga termasuk metode sederhana alat kontrasepsi ya Bu ya. Oh iya. Iya Bu, itu Bu. Kalau itu kondom. Iya Bu, nanti saya diskusikan lagi dengan suami saya ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada keluhan lagi kami kesini lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Nanti kalau Ibu mau tanya-tanya lagi, silakan datang lagi ke kami ya Bu, untuk kalau Ibu masih Konsultasi. bingung ya Bu. Ya Ibu.